Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Madu selaku penguji 1, yang saya hormati Bu Etika selaku penguji 2, yang saya hormati Bu Ai selaku penguji 3. Izinkan saya untuk memaparkan hasil literatur review saya yang berjudul Gambaran Fungsi Seksual pada Pasien Kanker Serviks yang Menjalani Kemoterapi. Kanker yang paling banyak diderita oleh wanita di atas usia 18 tahun atau wanita usia produktif adalah kanker serviks. Prevalensi penderita kanker di Indonesia tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25.300 penderita dan Jawa Timur sebanyak 18.515 penderita. Insidensi penyakit ini harus diikuti dengan upaya pengobatan yang perawatan yang dijalani penderita dengan mengacu pada stadium kanker serviks. Tindakan medis yang dapat dilakukan pada penderita dengan kanker serviks antara lain tindakan pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Kemoterapi sebagai pengobatan di dalam kanker serviks dan sekaligus sebagai kontrol untuk menghambat perkembangan kanker. Penderita kanker maupun pasangannya merasakan penurunan fungsi seksual setelah total abdominal hysterektomi. Seksualitas adalah komponen penting dari kualitas yang paling terukur subjektif dari indikator kehidupan. Fungsi seksual dan kenikmatan adalah komponen penting dari ketahanan hidup dan tidak bisa diabaikan. Tujuan penelitian ada dua. Tujuan umum mengetahui gambaran fungsi seksual pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Tujuan khususnya ada dua. Yang pertama, mengetahui gambaran karakteristik pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Yang kedua, mengetahui gambaran fungsi seksual pada pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Tinjauan hasil penelitian. Yang pertama, penelitian Prabanurwin 2018 tentang gambaran perubahan seksualitas pasien kanker serviks yang telah menjalani terapi kanker di RSUP Dr. Suryati Semarang. Yang kedua, penelitian Wahyuning 2017 tentang gambaran karakteristik penderita kanker serviks di RSUD KRMT Kota Semarang. Yang ketiga, penelitian Rahmi 2019 tentang gambaran fungsi seksual pada wanita dengan terapi akibat kanker di Rumah Sakit X Bandung. Yang keempat, penelitian Widiasti 2019 tentang gambaran karakteristik penderita kanker serviks di RSUD Kota Yogyakarta. Yang kelima, penelitian Yoman 2016 tentang the characteristic of cervical cancer patient at Sanglah Hospital. Yang keenam, penelitian SI 2020 tentang karakteristik and treatment of patients with cervical cancer. Yang ketujuh, penelitian Braga 2017 tentang sexual function in cervical cancer survivor after consultant chemotherapy. Yang kedelapan, penelitian Sangkar 2017 tentang sexual dysfunction in female after cancer treatment and universal tissue. Yang ke-9, penelitian Delpur 2019 tentang sexual dysfunction in teknologi cancer patient. Yang ke-10, penelitian Framer 2019 tentang the association of sexual dysfunction with risk in women with gynecologic malignancy. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau kategori penulisan. Strategi pencarian literatur, penelusuran artikel publikasi pada Google Scholar dan PubMed menggunakan kata kunci yang dipilih yaitu karakteristik pasien kanker atau karakteristik pasien kanker serviks atau fungsi seksual pada pasien kanker atau fungsi seksual pasien kanker serviks dan disfungsi seksual pada pasien kanker serviks. Sintesis data. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal,
judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan dalam rumusan masalah. Population, artikel yang berisi tentang pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Artikel yang berisi tentang fungsi seksual pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Exposure, fungsi seksual pasien kanker serviks yang menjalani kemoterapi. Outcome, karakteristik pasien kanker serviks, fungsi seksual pasien kanker serviks. Studi design, deskriptif, dan analitik. Karakteristik pasien kanker serviks. Hasil tinjauan literatur dari 9 jurnal yang dapat disimpulkan bahwa karakteristik pasien sebagai besar memiliki usia lebih dari 35 tahun, memiliki pendidikan dasar, tidak bekerja atau ibu rumah tangga, memiliki varietas multipara anak lebih dari 2, usia menikah lebih dari 20 tahun, menggunakan kontrasepsi hormonal dan memiliki stadium kanker stadium 2-3. Fungsi seksual pada pasien kanker serviks. Hasil tinjauan literatur dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi seksual pada pasien kanker serviks sebagai besar dalam kategori disfungsi seksual di mana sebagai besar disfungsi seksual pada pasien kanker serviks pada aspek perubahan rangsangan seksual dan kepuasan seksual. Perubahan fungsi seksual yang terjadi pada wanita dengan kanker terjadi karena berbagai faktor, yaitu faktor fisik dan faktor psikososial. Pasien mulai mengalami tekanan pada diri sendiri semenjak merasakan adanya gejala pada tubuh. Kemudian saat didiagnosa kanker, selama pengobatan dan pasca pengobatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada pasien kanker serviks dengan fungsi seksual yang buruk sebagai besar, terdapat pada domain kepuasan seksual menurut Avianti 2019. Menurut Avianti 2011, dapat buruk terapi kanker secara psikologis adalah timbulnya gangguan kepuasan seksual. Fungsi seksual yang buruk pada pasien kanker serviks dalam penelitian ini dapat disebabkan karena efek samping pengobatan kanker serviks. Terapi kanker berupa terapi kemoterapi bisa membuat jaringan vagina menjadi seperti terbakar yang menyebabkan hilangnya elastisitas dan hilangnya pelumasan pada vagina. Kesimpulan, kemoterapi memberikan efek samping jangka panjang terhadap fungsi seksual pada wanita kanker serviks pada pasca kemoterapi. Efek samping dikarenakan perubahan pada vagina, yaitu pemendekan dan penyempitan ukuran vagina serta produksi cairan lubrikasi vagina yang berkurang sehingga menyebabkan rasa nyeri saat berhubungan seksual. Rekomendasi, perawat perlu memberikan edukasi konseling seksual kepada pasien kanker untuk mengatasi keluhan-keluhan akibat komplikasi yang dapat terjadi pasca kemoterapi kanker. Selain itu, perkembangan program promosi kesehatan dengan pelatihan untuk para perawat agar memiliki pengetahuan dan memberikan edukasi dan konseling seksualitas dan terlatih perlu dilakukan sehingga para perawat dapat melakukan pengajian dan intervensi terhadap permasalahan seksual pasien kanker. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.